Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Idham Saifur Rahman, salah satu mahasiswa Hukum Tata Negara dari UIN Cyber Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait pengakuan negara dan pemerintahan, yang mana nanti akan dibantu oleh rekan saya Latifah Afriani. Yang mana dalam kesempatan kali ini saya akan membahas terkait teori pengakuan dan bentuk-bentuk pengakuan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa dalam hukum internasional pengakuan merupakan hal yang penting untuk menentukan apakah suatu negara atau pemerintahan dapat diakui sebagai bagian dari masyarakat internasional. Tanpa adanya pengakuan, suatu negara akan mengalami kesulitan dalam menjalankan hubungan internasional, seperti kesulitan dalam menjalankan diplomasi ataupun kerjasama antar negara. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan membahas materi terkait teori pengakuan. Apa sih teori pengakuan itu? Nah, teori pengakuan yaitu suatu teori yang menjelaskan bagaimana suatu negara dapat diakui sebagai subjek hukum internasional oleh negara lain. Nah, dalam pengakuan ini cukup penting ya teman-teman. Karena kenapa? Karena menentukan apakah suatu negara itu dapat menjalankan hak dan kewajibannya dalam hubungan internasional. Di sini juga saya akan menambahkan beberapa pendapat ahli terkait. Di sini saya akan mengutip bahwa para ahli aja menyatakan bahwa pengakuan itu bukanlah hanya tindakan hukum saja teman-teman, tetapi sebagai dari tindakan politik, yang mana ketika suatu negara memberikan pengakuan, maka negara tersebut sebenarnya menyatakan kesediaannya untuk menerima keberadaan dari negara lain dan menerima konsekuensi hukumnya. Nah, dalam teori hukum internasional ada tiga teori utama dalam teori pengakuan. Yang pertama ada teori konstitutif, yang kedua ada teori deklaratif, dan yang ketiga ada teori jalan tengah. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait teori konstitutif dulu. Nah, apa sih teori konstitutif? Teori konstitutif itu teori yang menyatakan bahwa suatu negara baru dianggap ada sebagai subjek hukum internasional hanya jika telah diakui oleh negara lain. Yang artinya, tanpa adanya pengakuan, negara yang belum memiliki status hukum internasional tersebut tanpa ada Yang pertama ada teori konstitutif. Teori konstitutif yaitu suatu teori yang menyatakan bahwa suatu negara baru dapat dianggap ada sebagai subjek hukum internasional hanya jika ada pengakuan dari negara lain. Yang artinya tanpa adanya pengakuan, maka negara tersebut belum memiliki status hukum internasional. Jadi, pengakuan dalam teori ini bersifat menentukan atau menciptakan keberadaan suatu negara dalam hukum internasional. Nah, yang kedua ada teori deklaratif, yang mana teori ini berbeda dengan teori sebelumnya. Pada teori ini menyatakan bahwa suatu negara sudah ada meskipun belum diakui oleh negara lain. Nah, dalam teori ini pengakuan hanyalah bersifat sebagai pengumuman atau pengakuan fakta, bukan sebagai penentu dari keberadaan suatu negara. Ada lagi yang ketiga, teori jalan tengah. Nah, pada teori ini merupakan gabungan dari teori-teori sebelumnya, yang mana dalam teori ini menyatakan bahwa suatu negara bisa dianggap sudah ada tanpa adanya pengakuan. Tetapi untuk menjalankan hak-haknya secara penuh di dalam dunia internasional, negara tersebut tetap membutuhkan pengakuan. Jadi pada intinya teori jalan tengah ini suatu pengakuan itu tidak menentukan keberadaan negara, akan tetapi pengakuan ini
penting agar negara tersebut bisa berfungsi secara efektif dalam hubungan internasional. Begitu teman. Dilanjut. Di sini saya akan menjelaskan terkait bentuk-bentuk pengakuan. Nah, sebenarnya di situ ada beberapa bentuk-bentuk pengakuan, akan tetapi saya akan menjelaskan hanya 2 poin saja. Yang pertama, pengakuan de facto itu sendiri, dan yang kedua ada pengakuan de jure. Nah, apa sih pengakuan de facto? Nah, pengakuan de facto ialah suatu pengakuan yang didasarkan kepada kenyataan atau fakta di lapangan. Artinya, suatu negara diakui karena secara nyata telah menguasai wilayah dan menjalankan pemerintahan, tetapi masih ada keraguan terhadap keberlanjutannya. Nah, dalam pengakuan ini biasanya bersifat sementara dan belum penuh. Dan yang kedua ada pengakuan de jure. Pengakuan de jure ini merupakan pengakuan penuh dan resmi berdasarkan hukum internasional. Karena pengakuan ini diberikan jika suatu negara ataupun pemerintahan dianggap telah memenuhi syarat-syarat secara hukum, seperti menguasai wilayah dan rakyat secara efektif, terus mendapatkan dukungan dari rakyat, terus bersedia menaati hukum internasional. Nah, dalam pengakuan ini itu sifatnya tetap dan kuat, serta memberikan kedudukan yang jelas dalam hubungan internasional. Begitu teman-teman. Mungkin cukup sekian ya dari saya, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Latifah Afriyadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba bayangin, ada sebuah pemerintahan yang baru tiba-tiba muncul di suatu negara. Tapi gak semua negara langsung mengakui. Kira-kira kenapa ya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah Apriyani dengan NIM 24831130074. Saya dari kelas 4C Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengakuan pemerintah dan dampak hukum dari pengakuan, yang dimana teori pengakuan dan bentuk-bentuk pengakuan sudah dijelaskan oleh rekan saya yaitu Idam Saifur Rahman. Saya akan menjelaskan nasional. Tidak semua pemerintahan langsung diakui oleh negara lain. Padahal bisa saja pemerintahan tersebut sudah berkuasa di dalam negaranya sendiri. Lalu kenapa perlu pengakuan ya? Oke. Pengakuan pemerintah dalam hukum internasional adalah tindakan suatu negara untuk mengakui bahwa suatu pemerintahan sah dan berhak mewakili negaranya dalam hubungan internasional. Artinya apa? Artinya dengan adanya pengakuan, pemerintah tersebut bisa menjalankan fungsi internasional seperti menjalin hubungan diplomatik, membuat perjanjian, dan ikut ke dalam organisasi internasional. Dalam praktiknya, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan sebelum suatu negara memberikan pengakuan. Yang pertama itu adanya legitimasi internasional. Legitimasi internasional berarti apakah pemerintahan tersebut diakui sebagai otoritas yang sah oleh negara lain atau tidak. Jika tidak memiliki legitimasi, maka pemerintah tersebut akan kesulitan mendapatkan kepercayaan dalam hubungan internasional. Yang kedua itu efektivitas kekuasaan. Ini berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam menguasai wilayah dan menjalankan pemerintahan secara nyata. Jadi bukan hanya sekedar ada, tetapi benar-benar berfungsi dan stabil. Yang ketiga itu ada kepentingan politik. Dalam kenyataannya sendiri, pengakuan seringkali tidak hanya didasarkan pada hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan negara lain. Negara cenderung mengakui pemerintahan yang dianggap menguntungkan bagi mereka sendiri. Contohnya seperti dapat kita lihat daripada Afghanistan tahun 2021, meskipun pemerintah baru telah menguasai wilayah, tidak semua negara langsung memberikan pengakuan. Karena apa? Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan tidak hanya bergantung pada fakta, tetapi juga pada pertimbangan politik. Pengakuan pemerintahan juga dibedakan menjadi dua. Apa aja sih dua ini? Yaitu ada pengakuan de facto dan de jure. Apa sih pengakuan keduanya?
Yang pertama itu pengakuan de facto adalah pengakuan berdasarkan kenyataan bahwa pemerintah tersebut sudah berkuasa tetapi belum diakui secara penuh. Sedangkan pengakuan de jure adalah pengakuan yang resmi dan penuh yang menunjukkan bahwa pemerintahan tersebut telah dianggap sah menurut hukum internasional. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu dampak hukum dari pengakuan. Kalau suatu pemerintahan diakui, dampaknya itu sangat besar. Apa aja sih dampaknya? Yang pertama itu bisa memberikan kapasitas sebagai subjek hukum internasional. Artinya pemerintah yang diakui dapat melakukan tindakan hukum seperti membuat perjanjian dan menjalin hubungan diplomatik. Yang kedua, memberikan legitimasi sebagai wakil sah negara. Dengan adanya pengakuan, pemerintah tersebut diakui sebagai satu-satunya pihak yang berwenang mewakili negara. Yang ketiga, dapat memberikan hak-hak hukum seperti kekebalan diplomatik, hak mengajukan klaim, dan pengelolaan aset negara di luar negeri. Yang keempat, berpengaruh dalam sistem hukum nasional di negara lain, di mana pengadilan negara lain akan mengakui pemerintah tersebut sebagai pihak yang sah. Sebaliknya, jika suatu pemerintahan tidak diakui, maka akan mendapatkan berbagai keterbatasan. Seperti tidak dapat menjalin hubungan diplomatik secara resmi, tidak memiliki kapasitas hukum internasional, serta kesulitan dalam mengelola aset negara di luar negeri. Perlu dipahami juga bahwa pengakuan bersifat bebas atau discretionary. Artinya apa? Artinya tidak ada kewajiban bagi suatu negara untuk memberikan pengakuan. Pengakuan tidak hanya berkaitan dengan hukum, tapi juga sangat dipengaruhi dengan kepentingan politik. Dengan demikian, pengakuan pemerintah memiliki peran penting dalam menentukan apakah suatu pemerintahan dapat berfungsi secara efektif atau tidak dalam hubungan internasional. Dan pada akhirnya, pengakuan menjadi perpaduan antara aspek hukum dengan kepentingan politik itu sendiri. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang pengakuan pemerintah dan dampak hukum dari pengakuan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.